Wirausaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Berikut merupakan peta konsep selama 1 semester yang akan dipelajari tentang wirausaha produk pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Ada 5 topik. Yang pertama, perencanaan usaha makanan khas daerah. Yang kedua, teknologi pengolahannya. Yang ketiga, perhitungan harga. Kemudian yang keempat, media promosi. Yang kelima adalah konsinyasi. Setelah mempelajari bab ini selama 1 semester, siswa diharapkan mampu menghayati bahwa begitu besar keanekaragaman makanan khas yang ada di daerah-daerah di Nusantara. Menghayati perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri serta sikap kerjasama, gotong royong, toleransi, disiplin, dan bertanggung jawab. Mendesain dan membuat produk khas daerahnya masing-masing. Lalu juga mempresentasikan peluang dan perencanaan usaha sesuai pilihan makanan khas daerah yang dipilihnya. Juga pengembangan bisnis meliputi teknik pengolahan, kemasan, promosi dan pemasaran sesuai dengan produk yang dipilihnya. Selain itu, juga menyajikan simulasi wirausaha pengolahan makanan khas daerah berdasarkan analisis pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Nah, makanan khas daerah biasanya makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di daerah tersebut dengan cita rasa khas yang diterima oleh masyarakat tersebut. Cita rasa khas ini dapat menjadi nilai lebih, tetapi juga bisa menjadi nilai negatif loh jika nggak ditangani dengan tepat. Sehingga pemilihan model penanganan yang tepat sangat diharapkan untuk menjadikan makanan khas daerah ini menjadi lebih bernilai dan juga bisa tersebar ke wilayah yang lebih luas. Teknologi pengolahan diharapkan dapat membantu menyelamatkan SDA baik nabati maupun hewani menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih baik. Hal itu juga diharapkan dapat mendorong untuk menciptakan UMKM tumbuh di setiap daerah. Kehadiran mata pelajaran kewirausahaan adalah menjadi salah satu usaha dan upaya untuk mendorong remaja kita berpikir untuk memilih masa depannya dengan menjadi wirausahawan. Berbagai wirausaha bisa dipilih sesuai dengan kemampuan dan kesukaannya, dan salah satunya adalah wirausaha di bidang makanan dan minuman. Kita akan berbicara mengenai perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, makanan khas daerah dapat dikembangkan melalui beberapa terobosan, seperti penunjukan suatu produk khas menjadi ikon daerah tersebut. Lalu, aturan untuk mewajibkan hotel atau penginapan menyajikan welcome drink dengan minuman khas daerah tersebut. Atau bisa juga dengan pembuatan kemasan yang menarik dan bertuliskan oleh-oleh khas daerah tersebut. Nah, salah satu upaya mempromosikan produk makanan khas Nusantara kepada dunia internasional adalah dengan menetapkan ikon kuliner Indonesia pada 14 Desember 2012. Ini adalah makanan-makanan khas daerah Nusantara. Sangat beragam, sangat menarik, dan sangat nikmat. Nah, mengapa sih kita perlu berwirausaha makanan khas daerah? Produknya sangat bervariasi dan banyak macam. Bahan bakunya juga mudah didapat. Teknologi pengolahan cukup sederhana dan dapat dipelajari. Investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. Pilihan kemasan sangat beragam dan mudah diperoleh. Pasar sangat terbuka lebar. Makanan khas daerah termasuk makanan yang merupakan kebutuhan wajib manusia. Nah, pengembangan makanan khas daerah dapat dilakukan dengan memodifikasi dua aspek, yaitu cara pengolahan dan pengemasan. Modifikasi dapat memanfaatkan metode produksi dan teknologi baru. Banyak orang yang mengungkapkan keinginannya untuk mempunyai usaha sendiri, namun tak kunjung juga menemukan ide wirausaha yang pas. Padahal ide wirausaha itu dapat dipilih dari upaya pemenuhan kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun barang mewah. Walaupun produknya produk khas daerah, tapi inovasi tetap bisa dilakukan, baik dari sisi rasa, bentuk, maupun kemasan. Jadi jangan khawatir ya.
Ada pesan moral yang sangat kuat, juga motivasi dari dosen kewirausahaan yang sudah almarhum, Insinyur Sutarsono Wiyandi. Selama manusia masih bisa makan, maka bisnis makanan dan minuman tidak akan pernah mati. Well, hampir di setiap daerah punya makanan khas. Misalnya aja Medan ada bika Ambon, sirup markisa. Lalu di Padang ada dadi sama rendang. Sukabumi ada mochi, dan di Jogja ada bakpia. Hal ini menjadi khasanah kekayaan tersendiri yang menjadikan peluang untuk dijadikan ide dalam pemilihan bidang wirausaha yang akan diambil. Persaingan bisnis makanan khas daerah juga tidak akan terlalu berat, karena tidak setiap orang dan semua daerah dapat melakukan hal yang sama dikarenakan produknya yang spesifik. Berikutnya kita akan mengupas mengenai sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Makanan dapat dibagi menjadi makanan kering dan makanan basah. Produk makanan dapat juga dikelompokkan menjadi makanan jadi dan makanan setengah jadi. Makanan kering khas daerah yang dapat langsung dimakan, contohnya keripik balado dari daerah Sumatera Barat dan kuku macan dari Kalimantan Timur. Makanan kering khas daerah yang tidak dapat langsung dimakan, misalnya kerupuk udang Sidoarjo dan dendeng sapi Aceh. Makanan khas daerah yang dimodifikasi adalah makanan atau minuman yang diproduksi di suatu daerah yang merupakan identitas daerah tersebut dan menjadi pembeda dengan daerah lainnya, kemudian dilakukan sentuhan inovasi pada produk tersebut sehingga mempunyai mutu yang baik. Wirausaha di bidang makanan khas daerah dapat menjadi pilihan yang sangat tepat karena kita lebih banyak mengenal produk makanan khas daerah kita daripada daerah lainnya. Well, dari sini semoga kalian bisa mendapatkan inspirasi mengenai modifikasi atau inovasi yang bisa kalian terapkan pada ide rencana usaha makanan khas daerah kalian.